Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih, ada apa nih? Ya, Ibu, kebetulan dari program pendidikan guru penggerak yang saya ikuti sekarang ada tugas untuk mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah di SD Citasari ya Bu ya. Oh iya. Tugasnya yaitu saya ingin mengetahui bagaimana Ibu selama ini menjadi pemimpin di sekolah ini dalam mengambil keputusan. Ada Ya. beberapa pertanyaan nanti yang saya ajukan kepada Ibu. Ya, mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Seandainya saya tidak bisa jawab, mungkin nanti kita diskusikan bersama. Ya. Mana nih? Ya, boleh Ibu ya? Seperti apa? Boleh. Ya. Untuk yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah khususnya itu yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Kita ambil definisi dulu mungkin ya. Dilema etika itu sendiri mungkin antara nilai mungkinnya apa? Nilai kebajikan yang antara benar dengan benar ya. Kalau tadi kata Neng ada bujukan moral, itu adalah nilai kebajikan antara benar dan salah. Nah, kita bahas satu-satu ini. Yang menyangkut dengan dilema etika, misalnya di sini ada masalah yang merupakan saling bertentangan antara masalah yang benar, lalu berhadapan lagi dengan masalah yang benar. Nah, sekarang saya sebagai kepala sekolah harus mengambil keputusan seperti apa? Ya mungkin di sini saya pribadi akan mengambil keputusan, dilihat dulu permasalahannya itu ya, diambil mana yang lebih menguntungkan kepada berbagai pihak mungkin ya. Satu itu. Dua, mana yang lebih harus lebih urgent mungkin ya. Jadi mungkin di situ kepala sekolah harus mengambil keputusan antara yang benar dengan yang benar, itu diambil salah satu mana yang masalah yang harus lebih dahulu diputuskan, dan yang nilai kebenarannya akan lebih menguntungkan kepada orang banyak mungkin ya. Mungkin itu salah satu yang diambil oleh kepala sekolah, yang lebih menguntungkan, lebih urgent. Tadi yang lebih menguntungkan kepada bukan persoalan lagi tapi pada orang banyak. Mungkin kalau di sekolah itu mungkin kepada warga sekolah ya. Dan mungkin ini adalah dilemanya juga yang terjadi sekitar di sekolah kan? Ya, seperti itu mungkin ya. Jadi Ibu melihat suatu masalah itu yang termasuk dilema etika itu jika nilai yang bertentangannya antara benar dan benar gitu ya. Iya. Kalau yang termasuk bujukan moral itu nilai benar, tetap dengan yang satunya yang salah. Yang salah ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan kedua, ya. Selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada yang dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Bu, yang mengandung sama-sama nilai kebajikan. Nah ini mungkin kembali lagi ke pertanyaan ke-1 ya, masih berhubungan. Ya tadi mungkin saya setelah mungkin berembuk ya, saya akan berembuk lagi dengan guru juga. Kalau emang harus dihadirkan komite ya, dengan komite kita di sekolah berkumpul bermusyawarah dan kita ambil lagi tadi kembali ke pertanyaan ke-1, mana yang lebih urgent didahulukan diselesaikan ya, dan mana yang lebih menguntungkan ya. Seperti itu ya Naya. Baik Ibu. Untuk yang ketiga, adakah langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan untuk mengambil suatu keputusan? Ya tentunya kalau mengambil suatu keputusan, kita akan mengambil langkah-langkah yang kira-kira bisa cepat terselesaikan dan supaya beruntun ya Neng, tidak langsung kita ke kesimpulan tapi mungkin ada prosesnya ya. Jadi mungkin yang pertama
saya akan mengidentifikasi masalahnya dulu seperti apa, timbul masalahnya seperti apa, kejadian masalahnya seperti apa, diidentifikasi dulu, lalu mengumpulkan fakta-fakta dan data-data dari berbagai pihak. Mungkinnya tidak bisa kita hanya sekilas info gitu, tapi dicerna dulu fakta-faktanya yang terkait, yang berhubungan dengan masalah tersebut. Lalu kembali saya harus berdiskusi lagi dengan dewan guru, karena segala sesuatu di sini kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan, apalagi yang menyangkut urusan sekolah ya sendiri, tetapi harus selalu dirumuskan, direncanakan dan diputuskan, dimusyawarahkan bersama-sama dengan dewan guru dan komite kalau itu memungkinkan ya. Sebenarnya yang keempatnya mungkin setelah berdiskusi dengan guru-guru, tentu kalau kita berdiskusi bermusyawarah nanti kita akan mengambil suatu apa mendapatkan hasil, mungkinnya mendapatkan kesimpulan yang mungkin nanti kesimpulan yang terbanyak dari usulan atau musyawarah yang keluar dari pola pikir tiap guru yang terbanyak dan mempunyai banyak kesamaan, itu yang terpakai mungkinnya ya. Jadi jangan yang sampai yang bertolak belakang ya. Nah, seperti itu mungkinnya ya. Ya, jadi ibu dalam mengambil suatu keputusan itu langkah-langkahnya mungkin berdiskusi dulu ya Bu ya. Iya, Bermusyawarah mengidentifikasi dulu. betul, mengumpulkan data, berdiskusi baru mengambil keputusan. Betul nih. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan, khususnya dalam menyangkut kasus dilema etika tadi? Nah, yang lebih efektif itu kan tadi kembali lagi ya kita ke soal nomor 3. Jadi sama tadi berdiskusi dengan guru ya, dengan komite, juga kalau bisa mungkin bermusyawarah lagi dengan yang mempunyai masalahnya siapa gitu ya. Nah itu kita akan sama-sama memutuskannya bersama-sama dengan bukan dari satu sisi sudut pandang ya, dari berbagai sudut pandang kita ambil keputusan mana yang lebih apa, yang bisa lebih menguntungkan orang banyak, lebih bisa dimengerti dan mungkin bisa berguna nanti, segi efektifnya itu berguna untuk keseharian di sekolah kita ya. Jadi dapat dijadikan pembelajaran. Nah itu supaya jadi ada pembelajaran untuk guru-guru yang lainnya mungkin. Dalam selanjutnya Ibu dalam memutuskan suatu masalah ya Bu ya, kasus atau masalah yang terjadi di sekolah, apakah Ibu mempunyai tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya mungkin kalau tantangan ada ini. Nah itu kan tantangan itu jangan dijadikan oleh kita suatu beban. Kalau kita misalnya ibu di sini menjalani apa sebagai kepala sekolah, lalu ada kasus misalnya seperti apa, itu kita hadapi dengan hati yang bersih, dengan pola pikir apa otak yang apa namanya bersih juga ya Naya. Jadi jangan punya pikiran yang kotor-kotor dan terima itu adalah suatu pembelajaran supaya kita lebih dewasa ya. Kalau misalnya kita lancar-lancar saja, tidak ada masalah apa-apa, kayak seperti tidak ada tantangan ya. Kalau ini mungkin kalau kita menghadapi ada masalah, kita hadapi secara dengan hati dingin, dimusyawarahkan dengan guru-guru, dan itu merupakan pembelajaran yang namanya juga di sekolah itu pasti akan datang berbagai macam dilema, tantangan segala macam, tapi bagaimana kita kembali menghadapinya ya Naya. Dan mungkin kita lihat dulu tantangan itu datangnya seperti apa dan seperti apa jenis kasusnya, kita akan menyelesaikannya juga mungkin pendekatannya secara pribadi mungkin ya, pendekatan mungkin trik saya antara ibu ini seperti ini, bapak ini seperti ini, tidak akan sama semua. Misalnya kalau kita sama ratakan triknya seperti itu, tapi dengan berbagai trik supaya
pesannya cepat dimengerti oleh guru yang bersangkutan. Tapi itu merupakan, kalau ibu pribadi itu merupakan suatu kekayaan dalam kita menghadapi kehidupan, menjalankan pekerjaan di sekolah. Nah seperti inilah, karena tidak akan mungkin ada yang seperti jalan tol lancar-lancar saja. Pasti ada, tapi ya kita harus bisa menyelesaikannya dengan baik, dengan supaya tidak merugikan juga semua orang dan juga mereka yang punya masalah. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu, kalau dalam memutuskan suatu masalah yang ada di sekolah, apakah Ibu mempunyai jadwal gitu Bu, diputuskan dalam kasus tersebut sehari itu diputuskan langsung, atau nanti ada Ibu jadwalnya gitu, nanti keputusannya tidak diambil langsung, tapi apa Bu? Mungkin saya akan lihat dulu keputusan tantangannya itu seperti apa, harus diselesaikannya, harus apakah urgent, apa misalnya harus di besok lusakannya. Tapi kalau misalnya rata-rata kalau segala dilema itu sepertinya harus diselesaikan secepat mungkin pami diingkengke cik bahasa Sunda nama kabujeng basi. Satu, mungkin nanti akan bertambah lagi, ada yang membumbui jadi panjang. Ibaratnya kalau dilema 1 meter, kalau dibesokkan jadi 2 meter. Apalagi sudah menyangkut misalnya sudah beritanya sudah keluar, misalnya kalau emang urgent sekali beritanya masih di dalam, kita putuskan hari itu juga. Dan mungkin sama keputusannya ibu juga tidak ngambil sendiri, mungkin akan ibu panggil beberapa guru yang bisa dipertanggungjawabkan untuk mengambil keputusannya, kita sharing ya tentunya. Jadi Ibu akan melihat masalahnya dulu ya Bu ya. Iya. Apakah itu urgent harus segera diputuskan atau bisa dibesok-besokkan. Tergantung masalahnya seperti apa ya Bu ya. Betul, ya. Dan tetap kita akan harus bijaksana mengambil keputusan ya. Untuk selanjutnya Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang dapat Ibu mempermudah atau membantu Ibu dalam membuat suatu keputusan yang Ibu ambil? Nah, tentu ya Neng, kalau di sekolah ya, mungkin Ibu di sini sekolah dibantu oleh ada bendaharanya, ada guru-gurunya, ada guru-guru yang didewasakan, dituakan ya, ada guru-guru yang bisa sebagai penasehat ya. Nah, mungkin di situ Ibu akan menunjuk atau yang menggandeng Ibu, yang bisa menggandeng Ibu dan bisa beliau memberikan saran pendapat, inspirasinya untuk terkait untuk jangan sampai gini, saya mengambil keputusan tapi kan mungkin keputusan saya itu apakah bisa diterima sama guru-guru ini. Kalau ada orang yang bisa sharing misalnya atas keputusan Ibu, menilai atas keputusan Ibu, itu kan akan lebih baik. Mungkin Bu harusnya seperti ini dulu, seperti itu. Nah Ibu mungkin akan memilih beberapa guru untuk dijadikan sebagai teman sharing supaya nanti di akhirnya kita akan mendapatkan hasilnya emang sudah enak diterimanya gitu nih. Jangan rumah akarab rumah pulang, kita tidak bisa seperti itu, karena di sekolah itu satu keluarga. Mungkin kepala sekolah itu adalah ibunya. Kalau ibunya misalnya punya masalah, tentu ibunya tidak akan digenggam sendiri, dia akan bercurhat dan bercerita kepada anaknya. Guru-guru itu kan anaknya. Nah, mungkin seperti itu nih. Jadi keluarga kita supaya jadi keluarga aman, nyaman, sejahtera. Jadi Ibu akan dibantu oleh Dewan Guru Dewan Guru yang Ibu tunjuk. Nah, yang mungkin yang tidak mungkin semuanya, tapi kira-kira mana yang bisa memberikan manfaat gitu ya. Ya baik Ibu. Pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan Ibu? Pembelajaran yang dapat saya ambil dari berbagai pengalaman yang
Ya, selama saya memimpin sekolah ini yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran ya, sebagai pembelajaran mungkin ibu di sini akan mengutamakan kalau bertindak atau mengambil satu keputusan itu harus dimusyawarahkan. Dua, cari keputusan mana yang harus lebih dulu didahulukan dijawab, lebih dahulu diselesaikan dan dapat dipertanggungjawabkan mungkin ya. Dan nilai kegunaannya juga nah ya, keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan juga berguna untuk warga sekolah gitu. Ibu, suatu keputusan ibu yang ibu ambil itu mengutamakan warga sekolah. Warga sekolah yang lebih penting, dan tidak sendiri saya untuk memutuskannya, tentu dimusyawarahkan dulu. Seperti itu ya, ya. Ya Ibu, baik, terima kasih atas waktunya. Semoga Ibu sehat. Alhamdulillah. Doakan saya juga dalam mengikuti pendidikan guru penggerak lancar-lancar Ibu. Ya, amin, amin. Saya doakan khusus untuk Ibu Emil sendiri, sekarang mungkin sedang berlanjut menyelesaikan tugas-tugasnya ya. Ya. Semua diberikan kelancaran dan diberikan kesehatan, dan tentunya selalu ada rezekinya di situ ya Neng ya. Nah, cepat atau lambat kan Neng harus selesai dalam jangka waktu berapa bulan lagi? Kurang lebih 2 bulan. Ya, saya doakan semoga lancar dan mendapatkan hasil yang baik tentunya ya. Ya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Siang. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, Bapak maaf mengganggu waktunya. Ya. Saya di sini calon guru penggerak angkatan 7 kebetulan ada tugas untuk verifikasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebijakan. Saya di sini ingin mewawancarai Bapak terkait selama Bapak memimpin sekolah itu bagaimana Bapak mengambil suatu keputusan. Betul? Ya. Jadi selama kepemimpinan saya tentu saja pernah ada masalah. Pasti apa ya, setiap sekecil apapun masalahnya pasti harus ada yang diputuskan ya Pak ya. Iya, ya ada. Ya. Gitu. Untuk pertanyaan pertama, Bapak selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi masalah atau kasus yang terjadi di sekolah Bapak yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kita lihat dulu kasusnya, itu apa, apakah ada pelanggaran hukum atau pelanggaran norma. Dan selanjutnya itu kita cari tahu kira-kira pihak-pihak yang terlibat untuk mencari fakta yang sebenarnya. Setelah itu baru dapat menentukan apakah itu kasus dilema etika atau mungkin jurusan moral. Jadi Bapak mengidentifikasi dulu ya. Iya, apakah itu masuk dilema etika atau rujukan moral itu. Jadi tidak langsung memutuskan itu, tapi dicari dulu faktanya ya, orang-orang yang mungkin yang terlibat gitu. Yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak itu, terutama jika ada dalam suatu masalah atau kasus itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung sama-sama suatu nilai yang kebijakan. Ya. Untuk kasus yang di mana mempunyai nilai-nilai yang sama, nilai kebajikan yang sama, maka saya diputuskan jadi yang memberikan manfaat ke banyak orang gitu. Apakah dampak panjang atau dampak pendek gitu. Maupun
mungkin kepentingan terhadap peserta didik, kalaupun ada di situ. Jadi Bapak memutuskan jika ada kasus atau masalah yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan itu yang memberikan manfaat lebih besar, gitu. khususnya kepada peserta didik. Iya, iya. Kalaupun ada kepentingan peserta didik di situ. Lalu seperti apa Bapak langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan dalam menangani suatu masalah tersebut atau kasus tersebut? Yang pertama mungkin saya akan melakukan identifikasi terlebih dahulu, terus menganalisis fakta-fakta yang ditemukan. Selanjutnya saya berdiskusi dengan dewan guru atau guru-guru senior yang punya potensi untuk mencari atau menemukan solusi yang terbaik dari masalah yang terjadi, sehingga dapat diambil keputusan atau yang dapat dipertanggungjawabkan yang berdampak positif bagi peserta didik, itulah. Jadi Bapak tidak langsung memutuskan ya Pak ya Bapak? Enggak. Tidak mengidentifikasi terlebih dahulu, mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi seperti apa, lalu Bapak juga berdiskusi dan meminta pendapat dari rekan. Ya, rekan mungkin dari kepala sekolah yang punya wawasan lebih luas lagi. Lalu keputusan tersebut bisa diambil dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Selanjutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil suatu keputusan? Ya, saya diskusi dengan guru-guru, konsultasi dengan kepala sekolah yang mempunyai wawasan lebih luas gitu. Jadi dinama kita tidak boleh menunda-nunda masalah gitu. Jadi masalah harus cepat diselesaikan. Jadi pengambilan keputusan harus melibatkan banyak orang gitu. Jadi harus berdiskusi terlebih dahulu ya Pak ya. Yeah. Lalu meminta pendapat kepada rekan-rekan kepala sekolah yang punya pengalaman gitu. Ya terkait masalah ini yang dihadapi. Gitu. Lalu selanjutnya Bapak apa saja yang merupakan tantangan dalam suatu mengambil keputusan, khususnya pada yang menyangkut kasus dilema itu Pak, yang sama-sama benar, ini benar atau itu benar Pak? Tantangannya seperti apa? Tantangannya kadang-kadang waktu sempit, jadi pada sibuk lah, termasuk Bapak karena sibuk, terus guru-guru yang bisa diajak mencari solusi kadang-kadang sibuk, apalagi kepala sekolah yang berpengalaman terkait masalah tersebut juga sibuk, sehingga kita harus bisa menentukan waktu yang pas, yang cocok itulah untuk mencari solusi yang terbaik. Jadi kadang-kadang di waktu gitu. Terkait waktu nih Bapak ya, kalau misalkan ada kasus dilema etika yang menuntut suatu penyelesaian, Bapak langsung menyelesaikannya pada saat itu atau ada jadwal ada jangka waktu untuk menyelesaikannya? Bapak tidak ada jadwal sih untuk menyelesaikan masalah, hanya dicari skala prioritas. Jadi memprioritaskan yang harus diputuskan. Mana yang lebih serius gitu, yang melibatkan guru-guru kita ambil lah. Ya, karena apabila dibiarkan ini bisa jadi bom waktu. Gitu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, utamanya dalam kasus dilema itu? Ya, faktor-faktor yang bisa membantu otomatis ya guru-guru yang mempunyai kompetensi dan guru-guru yang sudah pengalaman. Berarti Bapak selalu mengkoordinasikan dengan guru, dengan komite, orang-orang sekitar yang kira-kira memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah. Yang terakhir Bapak, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik
dari pengalaman Bapak dalam menyelesaikan kasus keputusan di lingkungan Bapak? Setiap orang punya masalah. Hanya masalah itu jangan dibesar-besarkan. Jadi masalah itu bisa mendewasakan, itulah. Jadi manfaat hikmah dari masalah itu adalah jadi dengan masalah bisa mendewasakan seseorang. Itu yang keduanya, dengan masalah kita bisa curhat, ya, bisa mendengarkan pendapat dari teman-teman, ya. Yang ketiga, ya, dengan masalah tersebut bisa dijadikan pengalaman. Ya, dengan pengalaman apabila ada teman-teman kita yang mempunyai masalah yang sama dengan kita, jadi kita bisa memberikan solusi. Ya, jadi dari masalah tersebut bukan diambil pusing ya Pak ya, Bukan. tapi dijadikan pembelajaran Iya. untuk kedepannya, Iya. baik untuk kita maupun di lingkungan sekolah. Iya, gitu iya. ya. Terus dengan masalah juga kita bisa berbagi pengalaman, Iya, ya, berbagi sharing Iya. pendapat gitu. Ya, mungkin Bapak terima kasih atas waktunya. Mungkin sekian dari pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Terima kasih Bapak ya. Iya.